Di Piala Dunia 1998, gelandang pemalu asal Marseille menjadi wajah dari Prancis yang baru, mengubah rasa sakit menjadi kebanggaan dan keheningan menjadi legenda. Banyak orang seolah-olah menganggap Zinedine Zidane itu bakat alami murni. Pemain yang sejak lahir sudah ditakdirkan jadi legenda. Seakan-akan dia keluar dari rahim ibunya langsung mengenakan seragam Juventus. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Zidane baru menginjakan kaki di Italia saat usianya 25 tahun. Sebelum itu, dia sudah melewati 8 musim penuh dan memainkan 265 pertandingan. Tapi anehnya, kalau kalian bertanya pada kebanyakan fans sepak bola hari ini, hampir tidak ada yang benar-benar tahu perjalanan panjang itu. Jadi, sebelum kita masuk ke kisahnya, siapkan dulu kopi kalian dan inilah Zinedine Zidane. La Castellane, Marseille, Prancis bagian selatan. Anak bungsu dari 5 bersaudara itu lahir pada tahun 1972 dari pasangan orang tua asal Aljazair. Namanya adalah Zinedine Yazid Zidane. Zidane memiliki keturunan Kabyle dari Aljazair dan pernah menyebut dirinya sebagai seorang muslim yang tidak terlalu menjalankan agama secara aktif. Zinedine atau Yazid, seperti panggilannya saat kecil, tumbuh di sebuah kawasan Marseille yang dikenal keras. La Castellane memiliki kondisi sosial yang rumit, dipenuhi pengaruh berbahaya seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata. Sangat mudah bagi anak muda untuk terseret ke sisi gelap lingkungan tersebut. Namun Zidane dibesarkan dalam keluarga yang kuat. Ayahnya, Ismail, sosok tegas namun adil, menanamkan nilai paling penting, rasa hormat. Berkat didikan itu, Yazid memilih fokus pada cintanya terhadap sepak bola. Di jalanan Marseille yang keras dan tidak rata, Yazid mengasah teknik kelas dunianya. Di sana juga, orang-orang mulai melihat betapa inklusif dirinya. Saat ia pulang lebih cepat setelah pertandingan, keluarganya langsung tahu bahwa ia pasti mendapat kartu merah dan dipulangkan dari laga. Dalam sebuah turnamen sepak bola U13, partai final bahkan dihentikan setelah Zinedine menanduk lawannya. Orang pertama yang melihat potensi Yazid adalah Robert Cantenero. Meski kemampuannya terbatas dan hanya bisa membawanya ke klub kecil lokal bernama Septemes de Vallon, bagi Zidane bantuan itu sangat berarti. Bertahun-tahun kemudian, Zidane mengenangnya sebagai sosok yang melakukan segalanya untuknya, mengantar latihan, memberi uang makan di akhir pekan, dan menjadi seperti ayah kedua. Seiring waktu, Zinedine tumbuh menjadi remaja dengan teknik luar biasa. Ia bermain di beberapa klub muda Marseille saat sepak bola menjadi jalan hidup yang serius baginya. Melihat perkembangan itu, ayahnya mulai bertanya apakah putranya bisa menjadi pemain profesional. Berkat Cantenero juga, Yazid akhirnya bertemu sosok lain yang kelak memberi pengaruh besar dalam karirnya, seorang pria bernama Jean Faraud. Sekitar setahun setelah pertemuan mereka, Cantenero meyakinkan Yazid untuk mengikuti turnamen yang diadakan AS Cannes, ajang bagi anak-anak sekolah yang berharap dilihat pencari bakat. Namun nasib kembali mengujinya. Di turnamen itu, Yazid hanya duduk di bangku cadangan, menunggu tanpa kepastian, sementara harapannya perlahan memudar. Saat terlihat ia tidak akan mendapat kesempatan sama sekali, keadaan tiba-tiba berubah. Pemain di posisinya terjatuh, patah pergelangan tangan, dan harus dibawa ke rumah sakit. Yazid pun masuk sebagai pengganti. Dalam kesepakatan singkat itu, ia tampil luar biasa dan permainannya mencuri perhatian. Sayangnya, tidak ada orang penting yang melihatnya. Pencari bakat yang bertugas hari itu adalah Jean Faraud, sosok besar di dunia scouting Prancis. Namun, Faraud justru mengantar pemain yang cedera ke klinik, sehingga ia tidak menyaksikan penampilan gemilang Yazid hari itu. Faktanya, butuh 2 tahun 3 bulan sampai takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pertemuan itu akhirnya terjadi? Suatu hari, Jean Faraud kembali ke daerah itu untuk menyaksikan seleksi turnamen antar liga. Namun, lagi-lagi pemain yang ingin ia lihat justru dicadangkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Faraud berjalan di sekitar lapangan sambil menonton tanpa tujuan jelas. Di sana, ia bertemu ayah dari anak yang dulu pernah ia antar ke rumah sakit. Saat mereka berbincang di pinggir lapangan, perhatian Faraud tiba-tiba tertuju pada satu pemain. Ia lalu bertanya, "Siapa anak nomor 13 itu?" Sang ayah tersenyum dan menjawab bahwa itu adalah Yazid, anak yang dulu menggantikan putranya.
Meski di akhir pertandingan, Yazid bahkan tidak dipilih panitia seleksi, Varane sudah yakin telah menemukan calon pemain hebat Perancis berikutnya. Tentang Yazid, ia pernah berkata bahwa anak itu seperti memiliki tangan di kakinya. Masalahnya, Varane tidak punya wewenang langsung merekrut pemain. Jadi, ia meyakinkan direktur AS Cannes, Jean-Claude Elliney, untuk datang menonton Yazid bermain. Dari sudut pandang Yazid sendiri, penampilan itu jauh dari sempurna. Ia merasa bermain buruk karena ditempatkan terlalu jauh di lini belakang. Demi memberi kesan, ia mengambil banyak resiko. Bahkan sempat mencoba sombrero di kotak penalti sendiri dan hampir membuat timnya kebobolan. Namun entah apa yang mereka lihat, Cannes tetap menginginkannya. Jean-Claude Elliney sangat yakin pada bakat Yazid. Ketika orang tua Yazid ragu melepas anaknya tinggal di akademi tanpa figur keluarga, sang direktur mengambil keputusan tak biasa. Ia mengundang Yazid tinggal di kamar putranya yang sedang menjalani dinas militer, lalu membesarkannya bersama dua anaknya yang lain seperti keluarga sendiri. Namun hidup bersama Yazid juga tidak mudah. Meski pendiam, ia punya temperamen tinggi. Jika ada yang menghina keluarganya, asal-usulnya, atau kehidupan keras yang ia jalani di ghetto, ia lebih memilih membalas dengan tinju daripada kata-kata. Tak butuh waktu lama sampai ia diusir dari lapangan karena memukul lawan. Di saat penting itu, Jean-Claude berdiri di sisinya. Ia menasihati Yazid agar belajar mengabaikan hinaan, karena jika terus terpancing emosi, seumur hidup ia hanya akan duduk di pinggir lapangan menonton orang lain bermain. Jika perlu meluapkan emosi, katanya lebih baik lakukan hal lain seperti membersihkan ruang ganti. Nasihat itu seharusnya hanya kiasan, tapi Yazid justru menanggapinya secara harfiah. Keesokan harinya, setelah semua orang pulang, mereka menemukannya masih di sana dengan ember dan pel, membersihkan ruang ganti sendirian. Salah satu pelatih pernah berkata tentangnya, Yazid adalah contoh, dia jarang berbicara, selalu mendengarkan, lalu bertindak. Namun jangan salah, di titik itu, Yazid masih sangat jauh dari kata sukses. Sekitar waktu yang sama, di tahun 1988, ia memang akhirnya dipanggil ke tim nasional Perancis U17 untuk pertama kalinya. Tapi bahkan saat itu pun tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Buktinya sederhana dan menyakitkan. Surat pemanggilan itu bahkan salah nama, bukan Zinedine Zidane, bukan juga Yazid Zidane. Mereka menulis Zenedine Zidane. Begitulah seremeh itu ia dipandang saat itu. Bahkan sebenarnya Yazid mungkin akan menunggu sangat lama sebelum menembus tim utama, jika bukan karena Varane sekali lagi. Manajer tim senior sendiri pernah menceritakan kisahnya. Suatu hari, Varane datang dan memintaku untuk melihat seorang anak yang sedang latihan di lapangan sebelah. Aku terus bilang padanya bahwa aku capek, ingin pulang, dan bisa melihatnya lain waktu. Tapi dia terus memaksa, sampai akhirnya, meski sebenarnya tidak ingin, aku pun melihatnya sebentar. Dan selama 25 menit, aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Aku terpukau, seakan terhipnotis. Saat ia berdiri di sana, seorang anggota dewan klub lewat dan berkata santai, "Kamu sedang melihat anak U18 itu ya? Dia kelihatannya bagus." Yang tidak ia ketahui adalah satu hal penting. Yazid saat itu baru berusia 16 tahun. Sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Yazid mulai berlatih bersama tim utama, dan hanya beberapa bulan kemudian, ia akhirnya melakoni debut profesionalnya. Momen itu pun terasa sangat nyata baginya. Ketika ia menerima bonus 5.000 euro untuk penampilan pertamanya, Yazid sendiri bercerita, "Itu 5 atau 6 kali lipat dari seluruh uang yang pernah ada di rekeningku. Aku langsung berpikir, kali ini aku akan membeli sesuatu untuk diriku sendiri." Ia pergi ke toko Levi's dan membeli celana baru. Sisanya, ia kirimkan semuanya ke ibunya. Dan di sanalah untuk pertama kalinya sebuah kesadaran muncul dalam benaknya. Hari itu adalah hari ketika ia benar-benar percaya bahwa dirinya bisa menjadi pesepak bola profesional. Dan begitulah, bahkan ketika dewan klub justru menghalangi jalannya. Mereka hampir secara terang-terangan melarang pelatih memainkan Yazid. Mereka menyebutnya penari, bukan pemain sepak bola. Menurut mereka, tim yang sedang berjuang untuk bertahan di liga tidak boleh mempertaruhkan nasib klub pada seorang bocah. Mereka juga mengeluh, katanya klub sudah mengeluarkan banyak uang untuk pemain berpengalaman, bukan untuk duduk di bangku cadangan. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa bagi Yazid.
Sekali lagi, ia melakukan hal yang selalu ia lakukan. Ia menundukkan kepala dan bekerja lebih keras dari siapapun. Setiap hari setelah latihan selesai, saat yang lain sudah pulang, Yazid masih tertinggal di lapangan. Ia berlatih sendirian, mengasah sentuhan bolanya dengan memantulkannya ke dinding, berulang-ulang, tanpa penonton, tanpa pujian. Satu musim penuh berlalu, tanpa 1 menit pun bermain, dan akhirnya mereka menyerah. Yazid pun diberi kesempatan. Apa yang terjadi setelah itu diringkas dengan sempurna oleh Zlatan Ibrahimovic. Ketika Zidane melangkah ke lapangan, 10 pemain lainnya tiba-tiba menjadi lebih baik. Sesederhana itu sihir. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Tahun itu, Yazid akhirnya benar-benar menjadi Zidane. AS Cannes menjalani kampanye liga terbaik sepanjang sejarah klub. Dan tanpa ragu, Zidane adalah tokoh utamanya. Bahkan, satu-satunya gol yang ia cetak, gol pertama dalam karirnya, dinobatkan sebagai gol terbaik tahun itu. Gol itu ia cetak pada Februari 1991 dalam laga melawan Nantes. Seolah takdir akhirnya berkata, sekarang dunia boleh memulai mengingat namanya. Gol itu begitu luar biasa untuk anak seusianya, sampai-sampai presiden klub sendiri turun tangan sebagai bentuk penghargaan yang memberinya sebuah Renault Clio merah. Alasannya sederhana namun menyentuh. Ia sadar bahwa pada saat itu Zidane bahkan belum punya mobil sendiri. Dan pada akhirnya, keajaiban itu benar-benar terjadi. Selama 44 tahun, Cannes bahkan tidak pernah sekalipun mampu finish di 10 besar liga. Tapi musim itu, 90-91, semuanya berubah. Mereka melonjak ke peringkat 4 dan lolos ke Piala UEFA. Tentu saja, pencapaian ini langsung menarik perhatian banyak klub besar, terutama Marseille, klub masa kecil Zidane. Juara liga saat itu, dan tim yang baru saja melaju ke final Liga Champions. Namun ada satu masalah besar. Saat itu, Zidane sedang menjalani wajib militer. Ia mengira pihak militer akan mengizinkannya bolak-balik agar tetap bisa bermain untuk klub. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Ia baru akan dibebas tugaskan menjelang tahun baru. Marseille pun memilih menunggu. Sayangnya, penantian itu membawa konsekuensi. Musim 91-92, dengan Zidane harus membagi waktu antara barak militer dan lapangan sepak bola, performa Cannes anjlok drastis. Mereka tersingkir di putaran kedua Piala UEFA dan terpuruk jauh di bawah garis degradasi. Dan di sanalah sekali lagi nasib Zidane diuji. Tepat ketika dunia mulai meliriknya, tiba-tiba Zidane tidak lagi terlihat semenarik sebelumnya. Marseille pun mulai mencari jalan lain. Mereka menyusun rencana untuk mendapatkannya dengan harga lebih murah, sambil mengirim rekrutan baru mereka, Alain Boksic, sebagai pemain pinjaman ke Cannes. Namun di tengah semua itu, Lyon murka. Mereka kesal karena sebelumnya gagal merekrut Boksic karena Marseille justru langsung meminjamkannya ke klub lain, sesuatu yang saat itu masih ilegal. Lyon pun mulai mempertimbangkan gugatan hukum. Dan seolah takdir sengaja memperkeruh suasana, Boksic melakoni debut tepat saat Cannes menghadapi Lyon. Ia membuat kiper Lyon diusir keluar lapangan dan menyebabkan mereka kehilangan poin. Itu menjadi titik didih. Lyon akhirnya memenangkan gugatan dan semua kesepakatan yang sedang berjalan pun dibatalkan. Akhirnya fatal. Menjelang akhir tahun, Zidane masih kesulitan menemukan kembali performanya, bahkan sempat mengalami cedera. Marseille pun menarik janji mereka dan menolak merekrutnya. Manajer mereka bahkan terang-terangan berkata bahwa Zidane terlalu lambat. Ironisnya, saat Marseille hanya tinggal beberapa bulan lagi dari menjuarai Liga Champions, Zidane justru meluncur ke jurang. Ia nyaris turun ke Divisi 2. Baru setahun setelah pertama kali mencicipi kejayaan, Zidane kembali menjadi bukan siapa-siapa. Kepala Akademi Cannes, Gilles Rampillon, tidak ingin Zidane bertahan di Divisi 2. Saat itu usianya baru menginjak 20 tahun, dan bertahan di level tersebut dianggap bisa menghambat perkembangannya. Tapi Cannes juga kesulitan menjual Zidane dengan harga yang sesuai. Lalu Bordeaux mulai melakukan pendekatan. Ia pertama kali menghubungi pelatih Monaco, Arsene Wenger. Namun Wenger menilai Zidane tidak berkembang pada musim terakhirnya dan menolak kesempatan untuk merekrutnya. Tidak ada klub yang bersedia membayar 6 juta franc, harga yang diminta Presiden Cannes untuk Yazid muda. Nilai itu saat itu kira-kira sekitar 1 juta dolar. Namun justru di saat itulah keajaiban terjadi. Cannes sedang kesulitan finansial. Di tengah kondisi itu, rombongan Bordeaux datang untuk bernegosiasi. Tujuannya jelas, mereka ingin membajak dua pemain Cannes, Jean-François Daniel dan Eric Durier.
Tapi begitu pertemuan dimulai, pihak Cannes mulai menyebutkan nama-nama lain yang siap mereka lepas. Dan menurut manajer Bordeaux saat itu, Roland Courbis, begitu aku mendengar nama Zidane, aku langsung menginjak-injak jari kaki presiden di bawah meja. 5 menit kemudian, dengan cek kecil senilai 3,5 juta franc, mereka meninggalkan ruangan itu dengan satu hal paling berharga di tangan mereka. Zizou sudah masuk ke keranjang Bordeaux. Tentu saja, bergabung dengan Bordeaux yang baru promosi sama sekali bukan gambaran musim ideal yang diinginkan Zidane. Tapi setidaknya, pertama, ia masih bermain di kasta tertinggi. Dan kedua, di ruang ganti itu, sudah menunggunya dua sosok yang kelak akan menaklukkan dunia bersamanya, Christophe Dugarry dan Vicente Lizarazu. Bordeaux baru saja kembali ke divisi pertama setelah sebelumnya terdegradasi karena masalah keuangan. Kini mereka siap membangun ulang tim sekali lagi. Pelatih Bordeaux, Roland Courbis, membantu Zidane beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia juga menjadi orang pertama yang memberinya julukan Zizou. Begitu ketiganya mulai menyatu, sesuatu yang berbeda pun terjadi. Zidane naik ke level yang sama sekali baru. Salah satu pelatih Bordeaux mengenangnya seperti ini. Ketika dia datang, kami melihat seorang anak yang tertutup, pemalu dan sering meragukan dirinya sendiri. Tapi seiring waktu, dengan kami semua di sekelilingnya, kepercayaan dirinya tumbuh setiap hari. Kami memberinya keyakinan yang ia butuhkan untuk mencapai potensi penuhnya. Zidane sendiri sangat menyadari hal itu. Suatu hari ia berkata, Bordeaux adalah tempat yang tepat bagiku saat itu, bukan hanya dalam sepak bola, tapi juga dalam hidupku. Di sana, dengan satu cara atau cara lain, aku menjadi seorang pria. Dan seperti di Javu, di akhir musim 92-93, ia melakukannya lagi. Bordeaux yang baru promosi, finish di peringkat keempat Liga dan lolos ke Piala UEFA. Yang lebih mengejutkan lagi, sepanjang musim Zidane terus menegaskan bahwa dirinya bukan gelandang serang, melainkan hanya seorang fasilitator. Tapi pada akhirnya, fakta berkata lain. Zidane justru menjadi top skor Bordeaux dengan 10 gol Liga. Di masa ini, mulai terlihat versi awal dari gaya bermain khas Zidane sebagai playmaker yang memperlihatkan kelasan teknik dan kemampuan yang kelak membuatnya menjadi pemain terbaik dunia. Kontrol bola luar biasa, teknik tinggi, langkah panjang yang elegan, umpan-umpan indah, hingga tendangan jarak jauh ke gawang yang menunjukkan rasa percaya diri besar terhadap kemampuannya. Yang perlu ia tingkatkan saat itu hanyalah kondisi fisik, karena pada musim pertamanya bersama Bordeaux, ia belum mampu menyelesaikan sebagian besar pertandingan secara penuh. Musim berikutnya, 93-94, tak kalah dramatis. Ia mengalami ledakan emosi pertamanya, memukul Marcel Desailly di tengah pertandingan. Namun, tak lama setelah itu, ia mencetak gol melewati Oliver Kahn dan kembali memimpin Bordeaux mengamankan posisi 4 besar. Dan seperti biasa, waktu melakukan sisanya. Menjelang Agustus, semua orang sudah melupakan insiden itu. Yang tersisa hanyalah pengakuan. Zidane dianugerahi pemain muda terbaik Liga. Dan yang lebih penting lagi, ia dipanggil ke tim nasional Perancis untuk pertama kalinya dalam laga persahabatan melawan Republik Ceko. Dan seperti yang bisa kamu tebak, Zidane memastikan debut itu akan dikenang selamanya. Kalian harus ingat satu hal penting tentang Perancis saat itu. Mereka bahkan gagal lolos ke Piala Dunia sebelumnya. Dan itu menjadi masalah besar, karena Perancis akan menjadi tuan rumah Piala Dunia berikutnya. Bayangkan rasa takutnya tersingkir di rumah sendiri di depan dunia. Agar itu tidak terjadi, Aimé Jacquet diberi tugas berat membangun tim nasional baru dari puing-puing skuad lama. Dan pada hari itu, ketika Yorkev absen, Jacquet menoleh pada Zidane dan bertanya, apakah ia siap menjalani debut? Seperti biasa, dengan kerendahan hati yang hampir berlebihan, Zidane justru menjawab bahwa Corentin Martins jauh lebih siap untuk pertandingan tersebut. Jacquet pun menurunkannya ke bangku cadangan. Masalahnya hanya satu, 60 menit berjalan, Prancis tertinggal 0-2 dari Republik Ceko. Dalam situasi putus asa, demi menyelamatkan harga diri Prancis, Jacquet akhirnya mengambil resiko. Zidane masuk menggantikan Martins. Hasilnya sederhana, ajaib. 5 menit menjelang akhir laga, Zidane menerima bola yang melewati satu pemain, lalu dua, dan melepaskan tembakan keras dari jarak 30 meter dan gol. Semua orang mengira bocah ini akan berlari merayakan gol pertamanya untuk Perancis. Tapi tidak, ia justru bergegas kembali ke lingkaran tengah karena baginya misi belum selesai.
2 menit kemudian, misi itu benar-benar tuntas. Sebuah tandukan keras dan skor menjadi imbang 2-2. Saat kamera menyorot bangku cadangan, satu hal terlihat jelas di wajah mereka semua. Kami telah menemukan orangnya. Namun perjalanan Zidane tetap tidak pernah lurus. Cedera demi cedera kembali mengganggunya. Musim berikutnya 94-95, setelah tersingkir mengecewakan di putaran kedua Piala UEFA, performa Bordeaux pun ikut merosot. Mereka terjun ke peringkat 7 klasemen. Seolah-olah itu belum cukup, peluang tampil di Eropa nyaris lenyap. Hingga akhirnya sebuah tali penyelamat muncul. UEFA mengambil alih Piala Intertoto dan menjanjikan satu hal: sang juara akan mendapat tiket Piala UEFA. Dan sekali lagi, takdir membuka pintu. Tepat ketika Bordeaux nyaris kehabisan harapan, dan tepat di sekitar momen itulah muncul cerita yang kini terdengar nyaris tidak masuk akal. Newcastle United kabarnya diberi kesempatan untuk merekrut Zidane dengan harga hanya 1,1 juta pound sterling. Kita semua tahu akhirnya mereka menolak. Dan tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa keputusan itu adalah kesalahan besar. Di laga pertama Piala Intertoto, Zidane langsung memberi peringatan pada dunia. Baru 6 menit pertandingan berjalan, ia mencetak gol spektakuler. 8 menit kemudian, ia mengirim assist luar biasa. Ia memulai serangan balik yang berujung pada gol keempat, lalu menutup pesta dengan gol kelima, murni hasil sihir khas Zidane. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah berhenti. Dalam 3 pertandingan berikutnya, ia mencetak 3 gol tendangan bebas. Namun ketika Bordeaux mencapai final, Zidane kembali menunjukkan sisi lain dari dirinya, yakni emosi. Satu momen, satu sikutan ke dagu lawan, dan hasilnya larangan bermain 3 pertandingan. Untungnya itu tidak menghentikan Bordeaux, mereka tetap menjuarai Piala Intertoto. Ironisnya, di waktu yang hampir bersamaan, Eric Cantona juga sedang menjalani hukuman akibat tendangan kungfu legendarisnya ke arah seorang supporter. Dan Zidane memanfaatkan kekosongan itu dengan sempurna. Ia mengukuhkan dirinya sebagai bintang baru di tim nasional Perancis. Dalam laga penentuan melawan Rumania, asuhan George Hagi, Zidane tidak hanya memberi assist untuk gol pembuka, tapi juga mencetak gol indah yang memastikan tiket Perancis ke Euro. Dan kalau kalian pikir gol itu sudah indah, tunggu dulu. Begitu masa hukumannya berakhir, babak berikutnya mempertemukan Bordeaux dengan Real Betis. Zidane tidak hanya mencetak gol kemenangan, tapi cara gol itu tercipta, itulah momen yang benar-benar mengubah segalanya. Gol itu adalah sebuah voli dari jarak 40 meter, langsung dari tendangan gawang. Kalau penghargaan Puskás sudah ada saat itu, besar kemungkinan Zidane akan memenangkannya. Tapi aneh, itu bahkan belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang terjadi di perempat final. Tahun itu, AC Milan entah bagaimana hanya bermain di Piala UEFA. Ironis, karena dalam 3 musim sebelumnya mereka selalu masuk final Liga Champions. Atau kalau mau dihitung lebih jauh, 5 final dari 7 musim terakhir. Mereka merasa tak terkalahkan. Banyak yang menyebut mereka sebagai tim paling menakutkan sejak Real Madrid era Di Stefano. Dan tentu saja, nasib tak berpihak pada Bordeaux. Di leg pertama, mereka kalah 0-2. Salah satu surat kabar bahkan menulis dengan nada meremehkan, Bordeaux dan Piala UEFA hanyalah hidangan pembuka, sesuatu yang harus disingkirkan sebelum Milan kembali ke meja utama untuk meneguk champagne. Tak ada yang percaya pada kebangkitan, bahkan statistik pun melawan mereka. Tahu siapa tim terakhir yang mengalahkan Milan dengan selisih 3 gol atau lebih di kompetisi Eropa? Ya, Real Madridnya Di Stefano. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Para pemain Bordeaux menyadari bahwa Milan terlalu santai saat pemanasan, seolah pertandingan ini sudah selesai sebelum dimulai, dan Bordeaux pun memutuskan untuk memberikan segalanya. Pada 14 menit berjalan, mereka unggul lebih dulu. Menit demi menit berlalu, dan semakin jelas satu hal: Zidane adalah pemain terbaik di lapangan. Tepat di menit ke-60, dengan sedikit bantuan dari wasit, Zidane mengirim assist kepada Dugueri. Dan 6 menit kemudian, ia melewati Desailly dengan nutmeg, meluncur anggun melewati lapangan, lalu melakukan hal yang mustahil. 3-0 untuk Bordeaux. Zidane kembali memberi assist untuk Dugueri di laga berikutnya yang praktis mengantar mereka ke final. Namun rasanya, keberuntungan sudah menghabiskan jatahnya. Sejak saat itu, segalanya berjalan salah. Zidane dan Dugueri absen di leg pertama final karena skorsing. Saat mereka akhirnya kembali, Lizarazu cedera. Lalu gol lawan datang dari defleksi yang tak terhindarkan. Hasil akhirnya pahit, kalah agregat 1-5.
Namun tetap saja, pada usia 25 tahun, perjalanan itu sudah cukup untuk meyakinkan seluruh Prancis tentang betapa hebatnya Zidane. Bahkan setelah ia mengalami kecelakaan mobil yang membuat tubuhnya lebam dari kepala sampai kaki dan kondisinya jauh dari ideal, Aimé Jacquet tidak ragu sedikit pun. Pemain terbaik liga yang baru itu harus masuk skuad Euro 1996. Namun Zidane tak tampil efektif sepanjang turnamen. Timnas Prancis akhirnya tersingkir di babak semifinal setelah kalah dalam pertandingan panjang yang melelahkan lewat adu penalti melawan Republik Ceko. Zidane gagal tampil sesuai harapan besar yang dibebankan kepadanya. Kritik pun datang kepada pemain muda yang saat itu baru berusia 24 tahun. Ia harus menunggu sedikit lebih lama sebelum benar-benar menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Les Bleus. Di tengah berlangsungnya kejuaraan Eropa itu, Zidane juga sudah menyatakan keinginannya meninggalkan Bordeaux. Namun anehnya, setelah semua itu, Newcastle sekali lagi menolak merekrutnya, menganggapnya terlalu dilebih-lebihkan. Sir Alex Ferguson juga membuat keputusan serupa, ia tidak ingin mengganggu Cantona. Tapi Juventus berbeda. Juventus memang sudah lama tertarik pada Zizou. Setelah negosiasi panjang, klub Prancis itu akhirnya setuju menjual Zidane ke Juve dengan harga hanya 3,5 juta euro. Zidane memilih nomor punggung 21, sesuatu yang mencerminkan sifat rendah hatinya. Ia bergabung dengan juara Eropa saat itu tanpa meminta nomor yang lebih bergengsi atau sesuai posisinya. Ia hanya ingin cepat beradaptasi. Namun, untuk bisa menyesuaikan diri di Juventus, ia harus melewati sesi latihan yang sangat berat di klub berjuluk Bianconeri itu. Zizou sudah diperingatkan oleh rekan senegaranya di Juventus, Didier Deschamps, tentang kerasnya latihan di Turin dan pentingnya menjaga kondisi fisik sepanjang musim. Semua itu berkat pelatih fisik terkenal Juventus, Gianpiero Ventrone, yang dijuluki The Marine di Italia. Ia kemudian mengakui bahwa setelah sesi latihan keras tersebut, dirinya sering hampir muntah karena kelelahan. Namun Zidane memang menginginkan tantangan itu. Itulah alasan ia bergabung dengan juara Italia dan juara Eropa. Meski begitu, ia kesulitan beradaptasi di lapangan pada beberapa bulan pertamanya. Dalam formasi Marcelo Lippi, Zidane dimainkan sebagai playmaker yang lebih dalam. Di lini tengah, ia ditemani Antonio Conte dan rekan senegaranya, Didier Deschamps, dalam skema 4-3-3 milik Juventus. Tapi Zizou gagal memberi pengaruh besar. Media Italia mulai menulis kritik tajam terhadap transfer Zidane. Surat kabar La Repubblica bahkan menulis tentang pemain Perancis itu sebagai pelari jarak jauh yang dilempar ke tengah kumpulan pelari cepat yang kerasukan. Bahkan pelatihnya sendiri, Marcelo Lippi, sempat mencadangkan Zidane dalam laga tandang melawan Rapid Vienna di fase grup Liga Champions. Segalanya berubah ketika Antonio Conte mengalami cedera saat membela tim nasional. Situasi itu memaksa Lippi mengubah formasi menjadi 4-4-2. Awalnya, Zidane dimainkan sebagai gelandang sisi kiri. Namun akhirnya, Lippi menemukan posisi terbaik untuknya, yaitu playmaker di belakang dua penyerang. Ia bukan tipe nomor 10 tradisional. Zidane sering turun lebih dalam untuk menerima umpan di area sendiri, lalu membawa bola maju melewati lawan menuju area berbahaya. Golnya ke gawang rival besar Inter Milan pada Oktober membantu menghapus sebagian keraguan tentang transfernya. Zizou pun cepat beradaptasi dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Perlahan tapi pasti, ia membuktikan diri sebagai pemain penting di tim yang dipenuhi bintang. Ia mendapatkan kepercayaan para pengkritik, cinta dari fans Juventus, dan membantu tim memenangkan Piala Interkontinental melawan River Plate. Gelar itu menjadi trofi pertama dalam karir sepak bolanya. Pada momen itu, ia juga akhirnya bertemu idola sepak bolanya, Enzo Francescoli, lalu bertukar jersey dengannya. Sulit menebak mana yang lebih berharga bagi Zizou, trofinya atau jersey Enzo. Juventus kemudian menjuarai Piala Super UEFA setelah mengalahkan PSG. Namun target Bianconeri jauh lebih besar. Mereka ingin mengulang sukses musim sebelumnya dengan meraih dua gelar utama sekaligus, Liga Italia dan Liga Champions. Sementara Zidane berperan penting membawa Juventus meraih Scudetto ke-24. Cerita di Liga Champions menjadi tantangan tersendiri. Musim itu, lini depan Juve terus berubah karena Del Piero dan Alen Boksic bergantian mengalami cedera serta penurunan performa. Sebaliknya, Zidane justru menjadi sosok tetap di belakang para penyerang. Ia selalu hadir sebagai otak permainan tim.
Penampilan pertamanya di Liga Champions sepanjang karir pun berjalan sangat sukses. Setelah tampil menonjol di fase grup dan perempat final, momen kedatangan Zidane sebagai bintang sejati Juventus terjadi saat melawan Ajax di semifinal. Setelah Juve menang pada leg pertama di kandang lawan, Zizou tampil luar biasa pada leg kedua di Dele Alpi. Malam itu, pemain Perancis tersebut menunjukkan seluruh kemampuannya. Teknik dan skill kelas tinggi, visi bermain, kemampuan menciptakan peluang, serta ketenangan luar biasa di depan gawang. Itu adalah pertandingan yang benar-benar menjadikan Zidane seorang superstar. Bahkan baru-baru ini, Zidane sendiri menyebut penampilan tersebut sebagai yang terbaik dalam karirnya. Sayangnya bagi Zidane, kemampuannya tidak cukup untuk mengubah hasil final Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Juventus kalah 3-1. Dalam laga itu, Zizou dijaga ketat oleh Paul Lambert yang cukup berhasil meredam pengaruh pemain Perancis tersebut. Secara keseluruhan, musim pertama Zidane di Italia tetap bisa disebut sukses besar. Ia cepat beradaptasi di liga terbaik dan tersulit di dunia saat itu, tanpa harus mengubah gaya bermainnya. Zidane kemudian menyebut musim tersebut sebagai titik balik dalam karirnya. Ia berkata, "Marcelo Lippi seperti saklar lampu bagi saya. Sebelum datang ke Italia, sepak bola memang pekerjaan. Tapi yang utama adalah bersenang-senang." Justru pada musim berikutnya, 97-98, Zidane kembali menaikkan level permainannya. Juventus mendatangkan predator kotak penalti Filippo Inzaghi dari Atlanta pada musim panas untuk dipasangkan dengan penyerang kelas dunia Alessandro Del Piero. Duet itu membuat kekacauan, baik di Italia maupun di kompetisi Eropa. Sementara itu, Zidane menjadi pengatur irama permainan. Ia lebih sering menjadi penyedia umpan matang bagi mereka, meskipun dirinya sendiri tetap mencetak 7 gol di Serie A. Gelar Serie A berhasil dipertahankan dengan dominasi yang nyaris tanpa perlawanan. Dari 34 pertandingan liga, tim berseragam hitam putih itu hanya kalah 2 kali. Kekalahan itu datang dari Inter Milan yang finish sebagai runner-up dengan selisih 5 poin dan Fiorentina yang menutup musim di posisi kelima. Itu adalah pencapaian luar biasa dan semakin menguatkan keyakinan para fans Juventus bahwa Zinedine Zidane kini adalah raja Italia yang tak terbantahkan, talenta langka dalam satu generasi. Dengan kemampuan alaminya yang berkembang sempurna, ia membawa tim istimewa ini ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Alessandro Del Piero dan Filippo Inzaghi menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan total 39 gol Serie A di antara mereka. Keduanya tahu betul siapa yang pantas diberi kredit atas musim luar biasa itu. Setelah pensiun, Del Piero pernah berkata, "Zidane punya bakat luar biasa dan hanya memikirkan bagaimana membantu tim. Ia bukan pemain egois, ia punya kemampuan langka untuk menjadi hebat sekaligus tetap bermain untuk tim. Saya beruntung pernah bermain bersamanya." Meski begitu, di tengah dominasi mutlak mereka di Italia, Juventus masih terlihat lebih rapuh di Eropa dibanding performa domestik mereka dalam 2 musim sebelumnya. Di Liga Champions, Juventus hanya finish sebagai runner-up grup di bawah Manchester United, termasuk kalah 3-2 di Old Trafford. Namun menjelang Natal, mereka mendatangkan jangkar lini tengah Edgar Davids dari sang rival AC Milan. Dengan Davids berdiri di depan lini belakang, Juventus kembali melaju ke fase gugur. Mereka menyingkirkan Dinamo Kiev dan AS Monaco dengan cukup meyakinkan, lalu mencapai final tahun 1998 melawan Real Madrid di Amsterdam Arena. Namun final itu kembali menjadi pengalaman pahit bagi Zidane dan rekan-rekannya. Meski sempat menikmati penguasaan bola cukup lama dan menciptakan beberapa peluang bagus, Juventus gagal memanfaatkannya. Tetapi Zidane tidak punya banyak waktu untuk larut dalam kekecewaan itu. Bulan Juni dan Juli 1998 menjadi momen ketika negaranya menjadi tuan rumah Piala Dunia 1998, turnamen Piala Dunia kedua yang pernah digelar di Prancis. Masyarakat Prancis tahu bahwa mereka memiliki skuad dengan kualitas individu dan kolektif yang cukup untuk melaju hingga final dan memenangkannya. Dengan mengenakan seragam ikonik buatan Adidas, Zidane berada di puncak kekuatannya. Ia menjadi pusat kreativitas tim, bermain di depan 2 gelandang bertahan, kapten tim sekaligus rekan setimnya di Juventus, Didier Deschamps, dan pemain Arsenal, Emmanuel Petit.
Di belakang mereka berdiri dua bek tangguh, Laurent Blanc dan Marcel Desailly. Sementara di sisi lapangan, bek sayap cepat Lilian Thuram dan Vicente Lizarazu terus naik membantu serangan dari kedua sisi. Di depan, Zidane punya banyak target berbahaya. Youri Yorkev, Thierry Henry, David Trezeguet, dan rekan lamanya di Bordeaux, Christophe Dugarry. Tak heran jika Prancis melaju mulus di fase grup dengan sangat meyakinkan, mengalahkan Afrika Selatan 3-0, Saudi Arabia 4-0, dan Denmark 2-1. Namun turnamen Zidane tidak berjalan mulus sejak awal. Pada pertandingan kedua melawan Saudi Arabia, ia menerima kartu merah langsung pada menit ke-70 setelah dianggap menancapkan pul sepatu ke lawan saat terjadi benturan. Akibat hukuman tersebut, Zidane tidak bisa bermain saat Prancis menang tipis atas Denmark, maupun ketika mereka meraih kemenangan menegangkan 1-0 lewat perpanjangan waktu melawan Paraguay di babak 16 besar. Laga itu dimenangkan lewat golden goal dari Laurent Blanc. Pertama kalinya metode kontroversial tersebut digunakan untuk menentukan hasil pertandingan kompetitif di Piala Dunia. Zidane akhirnya kembali bermain di perempat final menghadapi lawan yang sangat familiar, yakni Italia. Di antara pemain Italia yang berdiri melawannya, ada rekan-rekan setimnya di Juventus seperti Alessandro Del Piero, Christian Vieri, dan Angelo Di Livio. Yang terjadi kemudian adalah contoh sempurna dua tim kuat yang saling beradu kekuatan satu sama lain. Ketangguhan Italia mampu menahan kreativitas Prancis. Setelah 120 menit penuh pertarungan dan kelelahan, pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Seperti yang sering ia lakukan selama bertahun-tahun, Zidane menjadi penendang pertama Prancis dan sukses menaklukkan Gianluca Pagliuca. Itu menjadi penentu ritme kemenangan, karena Prancis akhirnya menang 4-3 dalam adu penalti dan melaju ke semifinal melawan Kroasia yang kala itu begitu kuat. Dan laga semifinal itu juga penuh drama serta ketegangan. Zidane dan Prancis bertahan mati-matian menjaga keunggulan 2-1 yang didapat lewat 2 gol dari Lilian Thuram sebelum Laurent Blanc mendapat kartu merah saat pertandingan menyisakan 15 menit. Semua orang tahu ia punya bakat, skill, dan penguasaan bola luar biasa. Namun seperti yang terlihat di musim-musim sebelumnya, ia masih dianggap gagal tampil menentukan di panggung terbesar. Ia harus mematahkan anggapan itu saat menghadapi Brazil di final. Meski Brazil memiliki banyak masalah di balik layar, tetap saja laga itu harus dimenangkan di lapangan. Prancis masih harus turun dan membuktikannya. Pada menit ke-27, Emmanuel Petit mengambil sepak pojok, lalu dalam satu momen, karir Zidane berubah selamanya. Zidane melompat tinggi untuk Prancis dan mencetak gol. Pria yang biasanya tenang dan tertutup itu kini larut dalam euforia, melompat melewati papan iklan di pinggir lapangan. Sepak pojok kedua datang untuk benar-benar mematikan pertandingan, dan dalam satu momen lagi, seluruh hidup Zidane berubah selamanya. Ia mengekspresikan dirinya seperti saat dulu bermain di Cannes dan Bordeaux. Semua beban yang selama ini dipikulnya akhirnya terlepas. Prancis menutup final dengan gol ketiga. Mereka menjadi juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebulan sebelumnya, hampir tidak ada yang percaya hal itu mungkin terjadi. Zinedine Zidane menjadi sosok utama malam itu, pahlawan tanpa bantahan. Kini, Piala Dunia menjadi milik Prancis dan untuk pertama kalinya mereka meraihnya. Pesta dimulai di stadion, lalu berlanjut ke jalanan Paris dan seluruh penjuru Prancis. Terakan Zizou presiden menggema di Camp Elysees, dan pria yang mereka panggil Zizou telah memberi Prancis awal yang sempurna. Tiba-tiba, kemanapun pergi, orang bisa melihat anak-anak berlari memakai jersey sepak bola dengan nama Zidane dan nomor 10 di punggungnya. Pria asal Marseille itu bukan lagi sekedar raja Italia, ia sedang menuju status raja dunia. Seolah mengakui hal tersebut, FIFA menganugerahkan Zidane gelar pemain terbaik dunia 1998. Ia menjadi orang Prancis pertama yang memenangkan penghargaan itu. Itu menjadi puncak karirnya, setidaknya untuk sementara waktu. Kembali ke Turin, Zidane mengalami cedera lutut bahkan sebelum musim 98-99 dimulai. Cedera itu membuat musimnya dan musim Juventus berjalan tersendat-sendat. Rangkaian buruk berupa 4 kekalahan dalam 5 pertandingan sebelum Natal membuat Juventus tertinggal jauh dari 2 tim terdepan, AC Milan dan Lazio. Ketertinggalan itu tidak pernah benar-benar bisa mereka kejar. Saat musim berakhir, Juventus finish di posisi ke-7 yang mengecewakan, terpaut 16 poin dari juara baru AC Milan dan gagal lolos ke Liga Champions. Di Eropa, mereka memang berhasil melaju hingga semifinal. Namun di sana, mereka bertemu Manchester United yang sedang berada dalam performa luar biasa dalam perjalanan menuju treble bersejarah pertama bagi klub Inggris. United menang agregat 4-3, termasuk kemenangan 3-2 di Turin pada leg kedua.
hasil yang sangat menyakitkan bagi Juventus. Saat itu, Zidane sudah menepi hingga akhir musim setelah cedera lututnya kambuh seminggu sebelumnya saat melawan Bologna. Klub juga telah berpisah dengan pelatih Marcelo Lippi, lalu menggantikannya dengan Carlo Ancelotti. Itu menjadi pertama kalinya Zidane menutup musim bersama Juventus tanpa meraih trofi, dan ia bertekad hal itu tidak akan terulang. Semangat yang sama juga dimiliki seluruh skuad untuk menembus kegagalan tersebut. Raksasa Turin kemudian memulai musim baru dengan sangat kuat, meski harus bermain lebih awal karena mengikuti Intertoto Cup. Mereka berhasil menjuarai turnamen itu dan memastikan tiket ke UEFA Cup. Setelah Serie A dimulai pada akhir Agustus 1999, Juventus sudah menjalani pertandingan kompetitif selama 6 minggu. Zidane menjadi bagian tim yang meraih 1 poin saat menghadapi Reggina pada pekan pembuka. Meski sempat kalah lebih awal dari Lecce, Juventus tetap berada dalam persaingan papan atas klasemen. Mereka memenangkan setiap laga kandang sepanjang sisa tahun kalender tersebut dan juga tetap tak terkalahkan di laga tandang. Zidane kembali menjadi pengatur permainan utama, menciptakan banyak peluang untuk Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, dan striker baru asal Serbia, Darko Kovačević, yang didatangkan dari Real Sociedad pada musim panas. Saat Natal berlalu dan milenium baru dimulai, gelandang Perancis yang penuh misteri itu juga ikut mencetak gol dalam 2 pekan beruntun saat menang atas Perugia dan Reggina. Hasil itu membuat Juventus ke puncak klasemen Serie A. Namun, semuanya berakhir dengan air mata. Pada bulan Maret, Juventus tersingkir dari UEFA Cup setelah dihancurkan 4-0 oleh Celta Vigo. Dalam laga itu, 2 pemain Juventus mendapat kartu merah di babak pertama yang penuh kekacauan. 2 minggu kemudian, dengan Lazio terus menempel ketat, Juventus kalah 2-0 dari AC Milan di San Siro. Seminggu setelahnya, tepat pada hari April Mop, mereka kembali kalah 1-0 dari Lazio. Memasuki laga terakhir musim pada 14 Mei, Zidane dan rekan-rekannya hanya perlu menang di kandang tim papan tengah Perugia untuk merebut kembali gelar Liga. Namun rival mereka, Lazio, lebih dulu menang 3-0 atas Reggina dan naik 1 poin di atas Juventus. Lalu datang bencana. Dalam lapangan berlumpur dan cuaca buruk, Juventus kalah dari Perugia. Mereka bahkan gagal mencetak gol penyeimbang, apalagi gol kemenangan. Kekalahan itu menghadiahkan Scudetto kepada Lazio dengan selisih 1 poin saja. Meski begitu, Zidane sedang berada di puncak performanya saat Euro 2000. Ia mencetak gol penting melawan Spanyol di perempat final. Lalu gol kemenangan pada menit ke-117 melawan Portugal di semifinal. Bukan hanya gol-golnya yang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik turnamen, tetapi juga karena beberapa penampilan individunya di kompetisi itu dikenang sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah. Musim 2000-2001 menjadi musim terakhir Zidane mengenakan seragam Juventus, dan meskipun sekali lagi ia membuktikan dirinya sebagai kreator terbaik di Italia, ia tetap tidak mampu mencegah Scudetto kembali lepas ke klub rival, kali ini kepada AS Roma. Laga penentu terjadi saat 2 tim teratas bertemu di Turin pada 6 Mei. Juventus langsung melesat unggul 2-0 hanya dalam 6 menit, dan Zidane mencetak gol kedua. Namun kesalahan yang jarang terjadi dari kiper Edwin van der Sar memberi Roma 1 gol saat laga tersisa 10 menit. Lalu gol penyeimbang dramatis di menit akhir dari Vincenzo Montella membuat Juventus benar-benar terpukul. Meski memenangkan 5 pertandingan sisa, Juventus akhirnya finish 2 poin di belakang Roma. Sama seperti klub ibu kota itu, Juventus hanya kalah 3 kali sepanjang musim. Tetapi mereka terlalu sering bermain imbang, 1 kali lebih banyak dari Roma. Pada dasarnya, gol telat Montella itulah yang menggagalkan Zidane meraih gelar Scudetto ketiganya dalam 5 musim di Turin. Itu merangkum musim terakhir Zidane di Italia yang cukup mengecewakan. Di Liga Champions, temperamennya yang kadang meledak kembali merugikan dirinya. Ia mendapat kartu merah lebih awal pada fase grup kedua saat melawan Hamburger SV karena menanduk lawan, sehingga harus absen di laga terakhir melawan Panathinaikos di Athena. Juventus kalah 3-1 di kedua pertandingan tersebut dan tersingkir dari Eropa pada fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Kegagalan klub meraih trofi untuk musim ketiga berturut-turut ternyata tidak menghalangi Zidane untuk kembali meraih penghargaan pemain asing terbaik Serie A untuk kedua kalinya selama bermain di Italia. Itu seperti hadiah perpisahan dari sepak bola Italia kepada pemain yang telah menghiasi liga mereka selama 5 tahun dengan bakat luar biasa. Pada 9 Juli 2001, Zinedine Zidane resmi menjadi pemain termahal dalam sejarah saat pindah ke raksasa Spanyol, Real Madrid.
Dengan nilai transfer hampir 77,5 juta euro, Juventus memperoleh keuntungan sekitar 66 juta dari transfer tersebut. Setelah 5 tahun di Turin, Zidane telah menjadi Raja Italia yang tak terbantahkan. Kini, ia akan mencoba mencapai status yang sama di Spanyol. Di Madrid, Zidane menjadi sosok yang lebih bebas. Ia diberi ruang dan didorong untuk menunjukkan kreativitas serta gaya bermain indahnya, seolah kembali ke masa mudanya saat bermain sepak bola di jalanan. Zidane seperti kembali ke akarnya sebagai playmaker flamboyan, seperti ketika masih berkembang di awal karirnya, sebelum masa-masanya di Italia yang membuatnya berubah menjadi pemain yang lebih efisien dan disiplin. Sama seperti saat di Italia, musim kedua Zidane di Spanyol justru menjadi masa terbaiknya. Pada musim 2002-2003, Zinedine Zidane tampil sebagai pemain paling menonjol di La Liga saat Real Madrid meraih gelar juara. Ia memang sering dianggap lebih bersinar bersama tim nasional dibanding di level klub, tetapi Zidane selalu muncul dalam pertandingan besar. Dan tidak ada panggung yang lebih besar dari final Liga Champions. Semua orang masih ingat golnya di final 2002 di Hampden Park melawan Bayer Leverkusen. Gol itu datang dari umpan silang sempurna Roberto Carlos. Bola mengarah tepat ke Zidane yang justru membuat situasinya lebih sulit karena ia tidak bisa berlari, menyambut bola atau menyesuaikan posisi dengan nyaman. Namun ia tetap mampu menyambarnya dengan sempurna menggunakan kaki kirinya yang lebih lemah, mengirim bola meluncur deras ke gawang. Pelatih Vicente Del Bosque memiliki skuad yang luar biasa mewah. Di dalamnya ada Ronaldo Nazario, Luis Figo, Roberto Carlos, Guti, dan tentu saja Zinedine Zidane. Semuanya mengenakan seragam Adidas ikonik Real Madrid. Zidane yang baru saja mencuri perhatian lewat aksinya di final Glasgow musim sebelumnya, kembali menjadi sosok paling elegan di lini tengah tim yang sedang menghancurkan lawan-lawan mereka di La Liga dan Eropa. Inilah masa ketika Zinedine Zidane mencapai puncak permainannya sebagai pesepak bola. Setelah kekecewaan bersama Prancis di Piala Dunia 2002, Zidane bangkit dengan luar biasa. Pada tahun 2003, ia meraih penghargaan FIFA World Player of the Year untuk ketiga kalinya. Sepanjang sebagian besar musim 2002-2003, Zidane nyaris mustahil dihentikan saat memimpin Real Madrid meraih gelar Liga ke-29 dan menembus semifinal Liga Champions. Di semifinal, mantan klub Zidane, Juventus, menjadi penghalang untuk mencapai final Eropa kedua secara beruntun. Kemenangan 2-1 di Bernabeu pada leg pertama menempatkan Madrid dalam posisi bagus untuk lolos ke final dan menghadapi salah satu klub Milan. Dengan final digelar di Old Trafford, Zidane dan rekan-rekannya tentu sudah membayangkan kembali ke sana. Namun, itu tidak terjadi. Juventus menang 3-1 di leg kedua, meski Zidane mencetak gol balasan pada menit ke-89 di Stadio delle Alpi. Itu tidak cukup dan Juventus lolos ke final. Walau hanya berjarak satu laga dari final, perjalanan Madrid di Eropa tetap terasa mengecewakan. Mereka seharusnya bisa memanfaatkan keunggulan dari leg pertama atas Juventus. Itulah momen terdekat Zidane untuk kembali memenangkan Liga Champions sebelum pensiun sebagai pemain. Memasuki pekan terakhir musim itu, gelar Liga ada di tangan Madrid. Jika mereka bisa mengalahkan Athletic Club di kandang, trofi La Liga akan kembali ke Santiago Bernabeu setelah sempat jatuh ke Valencia setahun sebelumnya. Real Sociedad sudah tampil luar biasa dengan membawa persaingan hingga hari terakhir musim. Namun kurangnya pengalaman dalam situasi seperti itu akhirnya terlihat. Selain periode singkat di awal 1980-an saat mereka meraih gelar beruntun, mereka memang jarang berada dalam perebutan juara. Jadi, tak mengejutkan jika pada akhirnya Real Madrid mampu menyalip mereka. Sociedad sudah melakukan tugasnya dengan mengalahkan Atletico Madrid 3-0. Tetapi nasib mereka tidak lagi berada di tangan sendiri. Sementara itu, kemenangan nyaman 3-1 atas Athletic Club juga membawa gelar kembali ke Madrid. Itu menjadi satu-satunya gelar La Liga yang diraih Zidane selama bermain di Real Madrid. Setelah itu, sistem Galacticos perlahan runtuh. Bersama dengan bangkitnya Barcelona, asuhan Frank Rijkaard yang mencapai final Liga Champions 2006. Efek buruk setelah Piala Dunia tahun 2002 tampaknya masih terasa bagi Prancis saat mereka kesulitan di dua laga awal.
Hasil imbang 0-0 melawan Swiss di Stuttgart, kemudian disusul hasil 1-1 yang juga kurang meyakinkan melawan Korea Selatan di Leipzig. Masalah bertambah karena Zidane yang dipercaya menjadi kapten di turnamen itu menerima kartu kuning di 2 pertandingan tersebut. Artinya, untuk kedua kalinya ia harus absen di laga terakhir fase grup Piala Dunia. Untungnya bagi dirinya, Prancis akhirnya menemukan performa terbaik dan mengalahkan Togo 2-0. Hasil itu membuat Zidane kembali punya kesempatan tampil di fase gugur turnamen internasional. Ia memberi assist untuk Patrick Vieira, lalu mencetak gol pertamanya di Piala Dunia setelah 8 tahun saat Prancis menyingkirkan Spanyol asuhan Luis Aragonés dengan skor 3-1. Hasil itu mempertemukan mereka dengan Brazil, mengulang final tahun 1998. Disinilah para penonton menyaksikan Zidane dalam bentuk terbaiknya. Ia melewati 2-3 gelandang lawan dengan putaran cepat dan akselerasi tajam hanya dalam hitungan detik sejak laga dimulai. Ia juga merebut bola dari pemain hebat seperti Kakak dengan mudah, seolah lawannya hanyalah pemain muda. Permainan berjalan sesuai tempo Zidane. Ia menjadi pusat dari hampir semua serangan berbahaya Prancis. Kadang terasa seperti pertandingan melambat hanya untuk menyesuaikan ritmenya. Ia juga memberi assist untuk satu-satunya gol dalam laga itu. Tendangan bebasnya mengarah tepat ke kaki Thierry Henry yang tidak terkawal, lalu diselesaikan menjadi gol kemenangan. Sebelum turnamen dimulai, banyak yang mempertanyakan apakah Zidane masih layak berada di tim karena usianya dan performa klub yang menurun dalam 2 musim terakhir. Setelah penampilan luar biasa itu, semua kritik langsung menghilang. Portugal menjadi lawan berikutnya. Dalam pertandingan ketat lainnya, laga ditentukan lewat penalti sang kapten sekaligus jimat tim, Zidane. Ia menemukan performa terbaik di saat yang tepat dan kini hanya selangkah dari trofi Piala Dunia kedua. Final itu menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Semuanya terasa seperti akhir dari film besar Hollywood. Laga berjalan sesuai naskah di awal. Prancis mendapat penalti dan Zidane berhadapan dengan Gianluigi Buffon. Panggung tak mungkin lebih besar, tekanan tak mungkin lebih berat. Namun, Zidane melakukan sesuatu yang bahkan tidak terfikirkan banyak orang. Ia menendang penalti dengan chip pelan ke tengah. Bola membentur mistar lalu masuk tipis melewati garis gawang. Prancis unggul. Itu menjadi salah satu gol tercepat dalam sejarah final Piala Dunia dan seharusnya menjadi momen utama pertandingan. Namun, keunggulan itu hanya bertahan 12 menit karena Marco Materazzi menyamakan skor lewat sundulan dari sepak pojok Andrea Pirlo. Kedua tim saling menyerang, tetapi tidak ada gol penentu. Babak tambahan dimulai dan Zidane hampir menjadi pahlawan. Ia menyundul bola keras ke arah gawang Italia. Namun Buffon melakukan penyelamatan luar biasa dengan menepisnya ke atas mistar. Pertandingan semakin mendekati adu penalti, lalu semuanya berubah. Tiba-tiba kartu merah keluar, dan pemain paling berbakat di generasinya berjalan meninggalkan lapangan. Ucapan lawan saat itu cukup membuat Zidane kehilangan kendali hingga beraksi dengan cara yang sangat agresif. Butuh beberapa detik bagi semua orang di stadion maupun di rumah untuk menyadari apa yang terjadi. Gambar Zidane berjalan masuk ke lorong stadion sambil melewati trofi tanpa menoleh menjadi salah satu momen paling dikenang dalam sejarah sepak bola. Sebagai kapten dan eksekutor penalti utama, hampir pasti ia akan mengambil tanggung jawab di babak adu penalti. Tanpa dirinya, Prancis gagal meraih gelar Piala Dunia kedua dalam 8 tahun. Sementara Italia menjadi juara untuk pertama kalinya sejak 1982. Wajar jika rekan-rekannya marah kepada sang kapten. Zidane memberi pidato permintaan maaf. Setelah itu, pelatih Raymond Domenech mencoba mulai tepuk tangan. Tetapi suasana justru dingin. Beberapa pemain benar-benar kecewa padanya. Frank Leboeuf, anggota tim juara 1998, mengaku malu terhadap mantan rekannya itu. Surat kabar Prancis di Le Figaro menyebut insiden tersebut memalukan. Media lain menulis pertanyaan tajam. Apa yang harus kami katakan kepada anak-anak yang selama ini melihatmu sebagai panutan? Bagaimana hal ini bisa terjadi pada orang sepertimu? Meski Zidane menunjukkan penyesalan dan meminta maaf kepada rekan setim serta rakyat Prancis, ada satu orang yang tampaknya tidak ingin ia maafkan dan tidak sulit menebak siapa orang itu. Jika aku meminta maaf kepadanya, berarti aku tidak menghargai diriku sendiri dan semua orang yang aku cintai sepenuh hati. Aku meminta maaf kepada sepak bola, kepada para fans, kepada tim. Setelah pertandingan, aku masuk ke ruang ganti dan berkata kepada mereka, "Maafkan aku, ini tidak mengubah apapun, tapi maaf semuanya." Tapi kepada dia, aku tidak bisa, tidak akan pernah.
Mungkin cukup mengejutkan, publik Prancis ternyata sedikit lebih memaafkan kejadian itu. Berbeda dengan David Beckham, diperlakukan setelah insiden serupa di Piala Dunia 1998. Zidane bisa dibilang mendapat reaksi yang jauh lebih ringan dari para penggemar. Meski sudah dimaafkan, tentu banyak orang berharap akhir ceritanya berbeda. Karena bagaimanapun melihat perjalanan karir Zidane, seharusnya kisah itu tidak berakhir seperti ini. Ini bukan akhir yang diharapkan siapapun. Dah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.